Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Puja Dewi Sintara Ayu dari Prodi Teknik Kimia angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedimentasi dan penebalan. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedimentasi dan penebalan. Yang dimana sedimentasi merupakan proses pemisahan campuran padatan dan cairan atau sluri menjadi cairan bening dan sludge atau sluri yang pekat konsentrasinya, atau biasa disebut dengan pemisahan solid liquid menggunakan pengendapan secara gravitasi untuk mengisikan suspensi solid. Kemudian sedimentasi, peran dalam industri, apa saja nih? Yang pertama, yaitu bisa digunakan oleh proses pemurnian limbah, air limbah, kemudian dalam proses pengolahan air sungai, kemudian ada pengendapan partikel padatan pada bahan makanan cair, kemudian proses pengendapan bubur kertas atau pulp pada industri kertas. Kemudian di sini kita akan membahas tentang mekanisme sedimentasi, yang dimana dapat digambarkan saat melakukan pengamatan pada teks batch settling, yakni ketika partikel-partikel padatan dalam suatu sluri mengalami proses pengendapan dalam silinder kaca, seperti yang tertera pada gambar di samping, yakni sebuah gambar observasi penentuan kecepatan pengendapan, yang dimana pada gambar A ini dapat dilihat adanya suspensi dalam silinder dengan konsentrasi padatan yang seragam, dapat dilihat pada titik B itu. Seiring berjalannya waktu, partikel-partikel padatan ini mulai mengendap, di mana laju pengendapan partikel diasumsikan sebagai terminal velocity pada kondisi header settling. Dan pada gambar B ini terdapat beberapa zona, yakni ada A, B, C, dan D. Pada zona D ini didominasi oleh endapan, yang dimana partikel padatan yang lebih berat dan lebih cepat mengendap. Kemudian pada partikel C ini, partikel sudah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kemudian pada titik B ini sama seperti sebelumnya, yang dengan ukuran seragam, dan kemudian pada titik A ini berupa liquid jernih. Kemudian apabila dilakukan sedimentasi selanjutnya akan terjadi pada poin C ini, yang dimana daerah A dan D akan semakin luas, dan nantinya poin daerah B dan C ini akan mengkikis atau menghilang, yang nantinya akan tergabung, apakah itu termasuk padatan atau nanti berupa cairan bening, yang dimana keadaan ini dapat disebut dengan titik kritis, yang dimana ditunjukkan pada grafik yang ada pada gambar D tersebut. Titik kritisnya yakni pada titik C. Yang dimana titik kritis ini yaitu keadaan di mana terbentuk bidang batas tunggal antara liquid jernih dengan endapan atau titik A dan B yang sudah tertera pada gambar tersebut. Kemudian kita lanjutkan membahas tentang kecepatan pengendapan, yang dimana tadi sudah dibahas tentang kurva ini, yang dimana sedimentasi ini dipengaruhi oleh kecepatan pengendapan waktu itu sendiri. Kemudian kecepatan pengendapan dapat diperoleh dari ketinggian perpotongan garis singgung kurva dikurangi dengan ketinggian akhir dibagi dengan titik akhir dikurangi 0. Kemudian untuk mencari konsentrasinya, yang dimana konsentrasi dari suspensi ini jika Z itu tinggi dari sluri, dapat didapatkan persamaan konsentrasi akhir dikali ketinggian perpotongan garis singgung kurva ini sama dengan konsentrasi awal sluri dikali dengan ketinggian titik awal, atau bisa juga
nanti dipindah ruas, yang dimana konsentrasi akhir sama dengan ketinggian awal dibagi dengan ketinggian perpotongan garis singgung, kemudian dikali dengan konsentrasi awal. Kemudian kita lanjutkan dengan bahas peralatan untuk pengendapan dan sedimentasi, yang dimana alat pertama yakni simple gravity settling tank, yang merupakan sebuah gravitasi sederhana yang ditunjukkan untuk menghilangkan dengan mengendapkan fase cahaya terdispersi dari fase lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan B. Dan untuk cara kerjanya, yakni kecepatan secara horizontal ke kanan harus cukup lambat untuk memberikan waktu bagi tetesan yang lebih kecil naik ke antarmuka atau turun untuk mencapai antarmuka ini dan bergabung menjadi satu. Kemudian pada gambar B ini, yakni udara dan debu masuk di salah satu ujung lubang kotak ini, kemudian partikel-partikel akan mengendap ke lantai dasar, dan pada kecepatan pengendap terminalnya. Dan pada alat ini, udara harus tetap berada dalam ruangan dalam jangka waktu cukup agar partikel mencapai lantai ruang. Kemudian kita lanjutkan untuk alat kedua, yakni equipment for classification. Alat klasifikasi yang dimana terdapat pada gambar ini. Kemudian prinsip kerjanya yakni feed seluruh ini akan masuk ke dalam tangki yang berisi bagian partikel padat, kemudian partikel yang lebih besar dan cepat akan mengendap di dasar dekat pintu masuk atau tangki pertama ini. Kemudian partikel yang lebih lambat akan mengendap di dasar dekat pintu keluar atau tangki ketiga. Dan kecepatan linier umpan yang masuk berkurang sebagai akibat dari membesarnya luas penampang pintu masuk. Kemudian kita lanjutkan, yakni alat untuk ketiga, yakni speed custom classifier. Yang ini untuk gambarnya, gambar alatnya, speed custom gravity setting chamber. Dengan prinsip kerja yakni serangkaian bagian kerucut ini, yang dimana untuk ukuran sudah diatur, semakin ke kanan ukuran kerucutnya akan semakin besar, dan untuk pertama kali yakni feed-nya akan masuk, feed seluruh akan masuk, yang kemudian partikel-partikel kasar akan terkumpul dalam ruang kerucut pertama. Kemudian ke ruang kerucut berikutnya, di mana terjadi pemisahan lebih lanjut. Dan uniknya pada alat ini, speed custom classifier adalah laju aliran di antara setiap ruang kerucut dapat diatur sesuai dengan pemisahan yang diperlukan. Kemudian alat terakhir yakni sedimentation thickness, yang dimana alatnya sebagai berikut. Kemudian untuk prinsip kerjanya sendiri yakni pengental kontinu dengan penggaruk berputar perlahan untuk menghilangkan lumpur atau bubur yang mengental, seperti gambar di samping ini. Feed nantinya akan masuk di tengah tangki beberapa meter di bawah permukaan cairan di sekitar tepi atas tangki dan saluran keluar cairan bening. Kemudian revolving raker ini berfungsi untuk mengkikis lumpur ke arah tengah dasar untuk dibuang, yang nantinya kemudian dilakukan pengadukan untuk membantu menghilangkan air dalam lumpur. Kemudian dalam pengentalan bubur ini akan menyebar secara radial melalui pengental dan cairan yang mengalir ke atas dan keluar luapan. Padatan akan mengendap di bagian atas setting zone. Ini padatan akan mengendap di atas setting zone, yang dimana untuk cairan liquid ini, cairan bening ini akan berada di atas transisi zone. Kemudian nanti yang dimana zona transisi zone ini, konsentrasi padatan meningkat dengan cepat. Dan kemudian
ada zona kompresi, dekompresi. Kemudian selesai dari itu, baik, untuk penjelasan dari saya mungkin cukup. Terima kasih. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.